Malaktu miliki ingsun tis'ina ing 90 ya, ing 90 apa nih nakjatan weduse. Maka kalimat nakjatan ini sebagai tamyiz menjelaskan dari tis'ina ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sailin. Setelah kita kemarin membahas munada dan hal, sekarang giliran kita membahas tamyiz, lalu disusul istisna, illah dan lain-lainnya. Sekarang sampai pada bait wa in tumayyiz faqul isruna jariyatan indal amiri wa qintaran minal asali. Sekarang kita bahas tamyiz. Salah satu dari isim yang dibaca nasab adalah tamyiz. Tamyiz kalau di sini isim mansub untuk menyebut sebuah hitungan. Kalau di sini menyebut satu hitungan. Tapi kalau yang di kitab lain banyak. Salah satunya isim yang dibaca nasab yang berguna untuk menjelaskan sesuatu zat yang masih samar. Itu karena tidak selamanya tamyiz itu membahas hitungan. Artinya zat itu adalah sesuatu yang wujud, yang terlihat, seperti rokok, HP, manusia, kayu, itu semuanya zat yang terbentuk, ada bentuknya. Paham? Ada bentuknya, entah itu cair atau padat atau apapun, pokoknya sesuatu. Dan sesuatu itu jika tidak dijelaskan maka masih samar. Paham? Masih samar. Nah, di situ diperlukan tamyiz. Kalau pagi tadi hal adalah menjelaskan satu pribadi atau satu menjelaskan kondisi fa'il. Ya enggak? Kondisi fa'il yang masih samar. Seperti Zaid datang, kan masih samar, datangnya gimana? Maka dibutuhkan hal, yaitu wangsul. Salim. Nah, pinter. Bentar. Ya, kondisinya yang masih samar. Saya datang, oh ternyata berjalan. Oh ternyata naik. Itu kondisi yang masih samar. Dan sekarang tamyiz ini menjelaskan satu zat, sesuatu zat yang masih samar. Tapi kalau di kitab ini enggak seperti itu. Namanya aja untuk mubtadi, untuk pemula. Kalau kamu nanti di Alfiyah, di Imriti dan Alfiyah semakin lebar pembahasannya. Dah. Allah ya Rabbi ya Karim, isruna jariyatan indal amir. Itu di situ gitu ya contohnya ya. Isruna. Nah, kalau yang di Sabrawi ini fokus pada menutur atau menyebutkan satu hitungan. Lah hitungan itu hitungan ini hitungan apa? Gitu loh. Katakanlah dua biji. Apa yang 2 biji? Oh, apel. Gitu lah. Gitu. Ketika ada hitungan, maka hitungan itu perlu diperjelas. Hitungan untuk apa? Paham? Kayak gini. Isruna, ya toh? Utawi 20. Apa nih? Jariyatan budake iku indal amiri, ono sandinge ratu. 20, ikan ibaratnya gitu. 20 yang ada di raja. Ibaratnya gitu kan. Ada 20 yang dikuasai raja. Kamu paham gak itu? Makanya diperjelaskan. Ada 20 yang di raja. Apanya? Budaknya. Ya Bang enggak? Pembantunya atau prajuritnya. Gitu ya. Jadi jariyatan ini tamyiz
untuk memperjelas isruna ini, hitungan ini, paham? Memperjelas hitungan. Kalau di sini di kitab lainnya ada contoh malaktu tis'ina nakjatan. Malaktu miliki ingsun, saya memiliki. Malaktu miliki ingsun tis'ina ing 90. Ya, saya memiliki 90. Kira-kira perlu diperjelas gak? Lah 90 itu apa? Baru apa nih nakjatan weduse? Apa nih nakjatan weduse? Atau apa nih ibilan untoe? Maka kalimat nakjatan ini sebagai tamyiz menjelaskan dari tis'ina ini tadi. Terus tadi itu tamyiz juga menunjukkan sesuatu zat yang masih samar. Seperti gini. Seperti saya membuat contoh tasabbaba. Ya, zaitun. Tasabbaba itu artinya sok-sokan. Deras metune. Apa? Gobios. Ngerti gobios? Coba kan. Zaid gobios kan. Ya toh. Zaid gobios, tasabbaba wis gobios. Sopo zaitun Zaid. Tetap masih perlu dianunya. Masih perlu dijelaskan. Ngono lho. Zaid gobios kan. Apa nih keringete? Apa nih arkon keringete? Ya, kalau ini bermakna apa? Ini bukan hitungan lagi. Apa tadi? Mosok zat dong tok. Memperjelas zat yang masih memperjelas zat yang masih samar. Keringat itu zat. Ya, apapun yang ada sesuatu yang terlihat bisa disentuh, ya toh? Bisa diambil atau bisa dirasakan, itu zat. Lah nih, ini yang menunjukkan apa? Menunjukkan, menjelaskan apa? Zat yang masih samar. Dah itu aja dulu ya. Sudah ada dua tadi, yaitu memperjelas hitungan yang masih samar. Tadi yang pertama. Kayak tadi itu loh, aku memiliki 90. Kan masih samar, 90 apa? Ya, kambing. Nah, yang kedua adalah menjelaskan sesuatu yang masih samar. Ya, apa itu? Tasabbaba zaitun arqon. Ya, gobios Zaid gobios. Lah kira-kira apa nih gobios? Makanya berjelas apa nih arqon keringete. Ya, tuh. Dah, itu tadi tamyiz ya. Sekarang kita ganti langsung ke istisna bi'illah. Dah, saya hapus ini. Istisna bi'illah. Ya. Kalau kamu di kitab ada bunyi illah, kira-kira apa artinya itu? Keju, bahasa Jawa ya? Kejaba. Apa maneh? Angin, ojo angin. Angin. Paham? Angin. Jadi kecuali kejaba angin. Wansib bi illa idza stasnaita. Nasabkan dengan menggunakan illah ketika kamu membuat istisna. Paham? Membuat perkecuali. Nah, jika ada satu kalimat atau pembicaraan yang mana pembicaraan itu ada yang kamu perkecualikan, maka perkecualian itu dibaca nasab. Paham? Ya, jadi ini loh, wansib, nasabkan bi'illah dengan menggunakan illah, ya, idzas tasnaita, ketika kamu membuat istisna atau ya membuat istisna atau perkecualian. Seperti atat kullul qabaili illa raqibal jamali. Itu contoh dari istisna, perkecualian, ya.
Atat kullul qabail illa rakibal jamali. Atat. Nah, atat ini kan menunjukkan perempuan. Ternyata di sini nggak ada perempuan. Nah ini kullul qabaili. Patokan ini. Ya, setiap sesuatu yang nggak punya akal, yang tidak berakal, itu dihukumi perempuan. Atat wastaqo sopo kullul qabaili, setiap pantan itu rombongan. Gitu loh. Atat wastaqo sopo kullul qabaili, saben-saben golongan illa rakibal jamali, kecuali penunggang onta. Paham? Nah ini loh istisna. Paham? Yang dikecualikan adalah kullul qabail. Dari bahan yang diperkecualikan ini, semua datang kecuali penunggang onta. Semua datang. Berarti mana yang dikecualikan? Penunggang onta. Ya enggak, penunggang onta yang tidak datang. Paham? Nah, jika menggunakan istisna, menggunakan ilah, maka apa itu? Isim yang jatuh setelah ilah wajib dibaca nasab. Ilah rokibah. Loh, duduk ilah rokibah atau rokibu. Hasil ya. Menggunakan istisna, perkecualian dengan menggunakan ilah itu wajib dibaca nasab dengan syarat sebelum ilah ada rentetan kalam yang sempurna. Ya, sudah dulu pernah dengar, ya. Atau istilahnya kalam tam mujab. Kalam tam ya mujab dibaca nasab dengan menggunakan ilah tadi. Setelah ilah dibaca nasab, jika sebelum ilah, nanti sebelum ilah, ingat ya, kalimat atau jumlah yang sebelumnya ilah sudah sempurna dan tidak didahului dengan nafi. Itu artinya mujab. Delon mim. Kalam harus berupa kalam mujab. Pokoknya sebelum ilah ini berupa kalam. Ini kan kalam semua ini. Kalam. Loh ini kan kalam. Tam sempurna, ada fi'il, ada fa'il. Sempurna kan? Mujab tidak didahului dengan nafi. Iku maknane mujab. Wa jurrama ba'da ghairin au khala wa ada kadza siwa nahwu qabu ghairadzil khiyali. Jarkanlah kalimat-kalimat yang jatuh setelahnya ghairu, khala, ada dan siwa. Ini kan termasuk apa? Adat-adatnya istisna kan? Istilahnya itu huruf-hurufnya atau media yang dipakai untuk perkecualian. Yang pertama adalah illa, ya, itu salah satu alat untuk dibuat perkecualian, ya, gitu loh. Terus ada lagi apa? Ghairu dan khala, lalu ada, terus siwa, ya, yang dipakai untuk adat istisna. Pertama ghairu, ya, terus lebih apa? Khala, terus ada gini ya, siwa. Nah, kalau menggunakan istisna menggunakan ini, maka isim atau kalimat yang jatuh setelah ini wajib dibaca jer. Ya, contoh koma, kaumu, komal kaumu, ya, koma ngadeg sapa al kaumu kaum ghairu zaidin. Saliyane zaid lo, zaitun dibaca jer ya. Ana maneh komal kaumu khala zaidin. Ya,
Lagi, qomal qaumu ada Zaidin. Ada lagi, qomal qaumu siwa Zaidin. Paham maksudnya ya? Pokoknya kalau istisna menggunakan ghairu, khola, ada, siwa, maka kalimat yang jatuh setelahnya ini tadi wajib dibaca jer. Wa ba'da nafyin nausibin au wasibhin nafyin waqa'at illa yajuzu laka amroni famtasili. Yes. Maksudnya isim yang jatuh setelah illah, isim yang jatuh setelah illah. Coba kita nggak contoh. Isim yang jatuh setelah illah mana? Ini ya. Jika sebelum illah ada manafi, maka isim yang setelah illah diperbolehkan dua wajah atau dua macam. Paham? Membacanya boleh dua macam. Yang pertama bisa dibaca nasab, berarti maqamal qaumu illa Zaidan. Nah, ya. Illa Zaidan. Dan yang kedua maqamal qaumu illa Zaidun. Jadi boleh nasab, boleh rofa. Paham? Apa itu? Lagi nyuting kok ketok wajahmu elek. Gak laku YouTube-ku nggo. Ngono ngambul. Sekarang kita lanjut. Wansibika anna wa innas man yukallimuha. Ngono ya? Nasabkan isimnya ka'anna dan inna. Nasabkan isimnya ka'anna dan isimnya inna. Kita membahas sekarang ke isimnya ka'anna dan inna. Ka'anna, inna itu satu saudara, paham? Dan masih banyak lagi teman-temannya inna itu, paham? Makanya ka'anna ambil inna. Coba, kalimat yang jatuh setelah ka'anna dan inna pasti dibaca nasab. Inna Zaidan, ya. Imun. Loh ya kan? Ini kan isimnya inna. Jelas tahu lah wong pengamalan inna seperti apa. Mosok ngono sih, leren denger-denger kon. Ya, berarti isimnya inna ini Zaidan ini loh, wajib dibaca nasab. Berarti ini juga masuk ke mansubatil mansubatil asma, salah satunya adalah isimnya inna. Paham? Lalu ka'anna, sebenarnya cuma satu saja. Di sini disebut dua, ka'anna dan inna. Kalau menyebut ka'anna berarti sudah termasuk inna, karena ini saudaranya inna gitu loh. Tapi kan untuk memperindah atau memperlengkap syair ini, ka'anna juga gitu. Ka'anna Zaidun apa Zaidan? Ka'anna Zaidan imun, ya. Ka'anna Zaidan koyok-koyok Zaid, koyok-koyok sak temene Zaid iku kok imun. Zaid sepertinya berdiri. Gitu loh ya. Nah, sama saja dengan amalnya inna. Ka'anna Zaidan enggak oleh, kayak ka'anna Zaidun enggak oleh. Dah, selesai. Kita membahas tentang isimnya ka'anna dan inna, atau istilahnya membahas isimnya inna gitu aja. Paham? Membahas isimnya inna. Karena saudaranya inna itu banyak. Coba iling-ilingin apa? Ka'anna, la'ala, laita, lakinna. Loh, kabeh itu isimnya dibaca nasab. La'ala Zaidan, ka'anna Zaidan, sama maneng? Lakinna Zaidan. Pasti gitu ya. Nah, sekarang kita menginjak ke yang terakhir dari mansubatil asma. Sekarang mansubatil asma yang terakhir. Mansubatil asma yang terakhir adalah apa? Tabiun, yaitu atau tabe. Artinya apa? Yang mengikuti. Mengikuti apa? Yang diikuti. Matabiin mufradin yughnika an jumali. Nah, isime ka'anna lan isime inna iku kudu mansub. Iku semangus bahas nahwu ka'anna wajhal qamar
innal umura kullaha biyadillah. Mengkono uga tabe' lil mansub, rupane yaiku naat, atof, taukid lan badal, kaya kang wis katerangake ngarep. Nah, yang terakhir adalah tabe'. Ini juga isim yang dibaca nasab jika iling-ilingan, jika yang diikuti itu adalah jika yang diikuti adalah mansub, jika yang diikuti adalah isim yang dibaca nasab, maka harus ikut Kalau kemarin kita membahas marfu'atil asma, salah satunya adalah tabe', maka yang mengikuti harus dibaca rofa karena yang diikuti marfu atau rofa. Paham? Nah, kalau jelas sekarang yang diikuti adalah mansub. Pokoknya tabe kan ada 4 kemarin. Kita bahas bareng-bareng. Naat, atof, badal, taukid. Jelas kan? Nah, katakanlah naat. Kalau sekarang naat. Ja'a Zaidun, ya. Al-alimu, ya. Iki naat. Naat iku apa sifat utawa ya apa? Ja'a wastaka sapa Zaidun Zaid al-alimu. Lho iku sifat tak? Maka karena Zaidun rofa, maka al-alimu juga ikut rofa. Ini yang rofa. Sekarang ini kan contoh mansub ya. Berarti gini. Ra'aitu Zaidan. Nah, ini kan nasab kan? Berarti al-alima. Paham gak? Karena nasab. Paham gak? Ini yang naat. Ya, ini naat. Ada lagi apa setelah naat? Badal. Ya. Ja'a Zaidun akhuka. Karena itu rofa, kita ganti yang nasab. Paham gak? Ra'aitu podo. Ra'aitu Zaidan akho. Loh, ya kan? Karena ini Zaidan, maka ini akhoka, podo nasope. Lalu setelah badal atof ya. Dan atof kita sudah tahu bahwa harus dipisah dengan huruf atof. Contoh Ra'aitu Zaidan wa Amron. Ya. Ra'aitu Zaidan wa nasab pisan kan? Nasab ikut nasab ya. Kemudian taukid. Iki sing taukid iki mestine. Ningali ingsun zat akhoka, ya nyatane dulurmu, ya bener. Nek taukid iku contohnya taukid iki apa? Nafsuhu, ya. Berarti ra'aitu Zaidan nafsuhu nafsahu gitu lah ya. Berarti ikut nasab juga. Udah ya? Paham ya? Ini tabe' juga termasuk terakhir dari mansubatil asma. Nah, sekarang yang terakhir yaitu mahfudzatil asma, yaitu isim-isim yang dibaca jar. Mahfudzatil asma. Mahfudzatil asma di sini dipakai oleh Kiai Musarraf untuk penutup kitab ini karena insya Allah mudah. Nah, awamilul khafdi indal qaum jumlatuha salah satun. Yang menyebabkan isim ini dibaca jar ada 3 ya. Awamilul khafdi berarti kalau saya mengatakan awamilul khafdi adalah penyebab yang mengejarkan isim. Ini ada 3. Yang pertama sekarang apa? Mudhof. Ya. Mudhof. Lalu yang kedua apa? Huruf
huruf jar. Ya. Yang ketiga tabe ya. Nah ini yang menyebabkan isim dibaca jar ya tiga ini. Biang keroke, paham? Itu loh. Yang pertama mudhof. Coba kita kembali lagi ke masalah mudhof. Mudhof itu pasti bersandar pada mudhof ilaih karena nggak bisa dipisah. Mudhof ilaih sandare nang mudhof, mudhof sandare nang mudhof ilaih karena dua kalimat jadikan satu. Paham? Jadi yang menyebabkan isim dibaca jar adalah mudhof, bukan mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini adalah yang apa itu kejatuhan akibat. Yang mengakibatkan jar mudhof, paham? Yang kejatuhan yang menerima akibat mudhof ilaih. Coba tak? Contohnya hulamu Zaidin. Katakanlah jaa hulamu Zaidin. Ya. Nah, hulamu ini loh. Mudhof. Zaidin mudhof ilaih. Yang menyebabkan Zaidin dibaca jar ya ini biang keroknya mudhof ini. Paham? Berarti ini penyebab Zaidin yang disebabi yang menerima akibat. Paham? Gara-gara didampingi hulamu atau digandengi hulamu, maka mau nggak mau Zaidin harus dibaca jar. Paham ya? Nah, kalau hulamu sudah tahu bahasanya sendiri, ada bahasa sendiri. Kalau mudhof tergantung amilnya. Bisa hulamu, bisa hulama, bisa hulami. Tapi kalau Zaidin nggak ada lain kecuali din, kecuali kasroh. Yang menyebabkan kasroh mudhof atau hulamu iki. Paham? Kira-kira paham? Nah, yang nomor 2 adalah huruf jar. Alah itu maklum. Pokoknya ada isim yang didahului dengan huruf jar, wis pasti itu dibaca jar. Paham? Apa huruf jar itu? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ya toh? Tuh. Katakanlah al masjid, kalau dikasih huruf jar minal jidi, minal masjidi. Fi sabili. Paham? Kau oleh fi sabila kau oleh. Paham ya? Terus harus pokoknya setiap isim, setiap nama benda, orang, nama tumbuh-tumbuhan, nama kayu, nama hewan, apapun lah, pokoknya isim, sebuah nama, kalau diawali dengan huruf jar, maka isim itu harus dibaca jar. Udah kan? Itu aja. Lalu yang terakhir ini tabe. Kira-kira huruf jar perlu diterangkan atau sudah? Huruf jar sudah kan? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kalam. Lalu ketambahan lagi wawu, ba, ta untuk bersumpah. Ini khusus sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Paham? Ini khusus sumpah. Nah, yang terakhir tabe, sudah maklum kayak tadi. Kalau yang diikuti itu jar, ya harus ikut jar. Atof, badal, naat, taukid. Ya, itu loh, atof, badal, naat, taukid. Naat, marortu bi Zaidin. Ya, iki naat sifat. Marortu bi Zaidin al-alimi. Ya. Lalu kalau yang badal, marortu bi Zaidin akhika. Dudu akhokal ya, dudu akhuka. Tapi marortu bi Zaidin akhika. Kalau yang taukid marortu bi Zaidin apa bar? Ismam ngono ya. Nafsayu. Bener ya. Nafsihi. Paham? Apa kok nafsihi? Karena yang diikuti jar.
Itu taukid. Setelah itu atof. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Kalau menggunakan wawu. Atau fa. Marartu bi Zaidin fa Amrin. Atau summa Amrin. Ya kan? Banyak huruf atofnya. Paham? Dan alhamdulillah selesai sudah tugas kami menjelaskan singkat, bukan seluas seperti Jurumiyah, Imriti, dan Alfiyah, karena ini adalah pelajaran awal untuk memperkenalkan kita pada ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu tata bahasa. Ya enggak? Ilmu tata bahasa. Dan semuanya ada 50 bait, kecuali yang terakhir Kiai Musonef meminta maaf. Ya, coba hafal nggak kamu? Dan untuk yang Jawa dan Sabrawi ini saya terjemahkan bahasa Jawa agar mudah untuk difahami. Paham? Jadi pelajaran di sini habis bait Arab saya terjemahkan lagi. Dan saya juga menambahi pada bait saya yang terakhir, yaitu sing Majelis Nur Rasuli. Hafal nggak itu? Coba sekarang. Yang terakhir. Sekarang ya. Coba 1, 2, 3. Ya talibal ilmi fi majlis Nurur Rasuli khudu bitar jamati safrawi bil khairi. Para kang santri ing majlis Nurul Rasuli ngalapotar jama sabrawi kakal bagusi. Rabbana ighfir dzunuba mutarajimi hada wa dzunuba walidayhi wa alihi ba'da. Ya Allah dipun sapunten dosa kang terjamah dosa tiyang sepalan berkabadani pecah. Sudah. Itu adalah nadhoman dari tambahan saya sendiri. Artinya saya sebagai penterjemah meminta maaf berikut semua keluarga agar apa yang telah kita lakukan dan yang saya lakukan mendapat barokah dan Allah mengampuni semua dosa dari kami dan keluarga kami, ya. Semoga barokah manfaat. Dan untuk para pemirsa ya nonton video, jangan lupa mendoakan kami supaya saya dan keturunan saya berikut santri-santri semua barokah manfaat semuanya sampai ila yaumiddin nanti, sampai mati pun nanti insya Allah bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat. Karena menurut kata Imam Ghazali, tinggalkanlah karya yang baik atau perkataan yang baik agar bisa dipakai sangu. Ngerti sangu itu apa? Jariah atau bekal ketika setelah mati nanti. Alangkah sadisnya, ironisnya jika kita mati meninggalkan karya yang buruk yang bisa membuat semangat bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah. Mending kita berkarya ilmu nahwu seperti ini, atau katakanlah sekarang ini video ilmu nahwu dengan nadhoman yang saya terjemahkan sendiri. Siapa tahu nanti di akhir-akhirnya ada yang membutuhkan dan memakai ilmu ini. Paham ya? Kalian semoga nanti juga memakai kitab ini. Udah gitu aja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil aliyil qadaril azimil jahi. Amin. Biqadari azamati dzatika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Amin. Wa
وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وزوجاتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam bishawab. Ayo rek, sampean daripada nganggur, ayo melaku. Guna gini loh rek, nang channel ini apa sih? Kuliah rek, channel Majelis Nurul Rasuli. Sip pakai. Ada macam-macam nang gini. Tak jamin nggak gitu. Aku ya he. Ayo kemon. Sedulur, sedaya kaum muslimin dan kaum muslimat. Mampir sejenak di channel Majelis dijamin sajiannya bagus banget. Ayo mampir. Monggo dalem mriki. Wis. Pon. Wis. Ayo monggo dalem mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman semuanya, jika ada waktu luang mampir di channel Majelis Nurul Rasuli. Nurul Rasuli. Oke. NR oke. Terus semangat. NR oke. Puasa berat bertemur pada merantang, buka semuda sahur setua, cabulan tak eka rasa.